Kedatangan dua pria. Bagaimana bisa kalian tidak menemukannya? Apa kalian yakin semua hotel kecil maupun besar sudah diperiksa? Marah Ariel. Sudah tuan, semua sudah kami pastikan tidak ada yang terlewat satu kamar pun. Jawab Aham begitu serius. Aham sangat mengenal watak Ariel. Jika pekerjaan mereka memang tidak becus, wajar jika Aham ketakutan. Tapi tidak ada ketakutan di matanya soal semua yang ia kerjakan sudah sempurna. Aku yakin mereka menyamar, gumam Frans pelan. Menyamar, bio Ariel dan Parel. Bisa saja tuan, Nona Sila sangat cerdas dan Nona Pipi sangat licik. Saut Nando ditatap tajam oleh Ariel. Kau mengatai istriku? Bentak Ariel. Bukan tuan, saya memujinya, jawab Nando dengan datar. Cak, jangan bertengkar. Kalau Maharani dan Pipi memang menyamar, ada baiknya kita fokus dengan lawanmu terlebih dahulu. Aku akan memusnahkan pria gila itu, berani sekali dia menyerang mansion kami. Parel berdecak. Kau pikir aku tidak mengkhawatirkan mereka? Ariel menyambar tak terima. Sudah jangan bertengkar bang, kita fokus. Frans menengahi. Ariel membuang muka sedangkan Rion dan Aha menghela napas lega melihat pertengkaran mulut atasannya dengan saudara kembarnya tidak lagi berlanjut. Ada baiknya aku membawa Frans, gumam Nando pelan. Frans sedikit berguna dibawa ke Cina. Kalau masalah pertengkaran, Frans sangat semangat ikut campur, tapi kalau masalah perusahaan, Frans tidak akan mau ikut campur. Beberapa hari kemudian, Ariel dan Parel bisa fokus karena Liang Roy tidak mendapatkan sandera apapun. Liang Roy menyerang rumah Ariel. Perkelahian sengit di antara mereka membuat pihak Liang Roy memaki dan mengumpat keras. Tak menyangka dukungan Ariel terasa semakin kuat, apalagi adanya kembarannya yaitu Parel yang sedang memakai topi hitam membunuh orang-orang yang maju menyerangnya. Kalian habisi dia, teriak Liang Roy menunjuk Parel. Parel mengeluarkan senjata apinya dan menembak segerombolan manusia yang hendak menggeroyoknya. Ariel diserang oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi dibantu oleh Aham, sementara Nando membantu Rion yang dikepung banyak orang. Dasar pengecut, geram Frans berlari ke arah Ariel dan menendang punggung orang yang tengah sibuk menyerang Ariel. Brak, akan aku bunuh kalian. Berani kalian mengeroyok abangku? Teriak Frans menyepak terjang orang yang menyerang abangnya. Ariel sempat terkejut namun ia kembali fokus hingga tak berapa lama Ariel terpelanting ke belakang. Dasar curang, teriak Frans hendak menyerang pria yang menendang Ariel namun sudah mati seketika saat Parel menembak kepala lawannya. Tidak kusangka mafia ternyata seorang pengecut, teriak Frans dengan marah. Apa kau bilang? Teriak Liang Roy marah. Kalian menyerang abangku seorang diri, kalian pikir abangku robot. Manusia sehebat apapun jika dikepung oleh banyak orang yang kemampuannya tak berbeda jauh dengannya akan lemah. Kalian hanya pengecut yang beraninya main kroyok, bentak Frans. Kalian bunuh manusia hina itu, perintah Liang Roy. Rion dan Aham kini menolong Frans yang sengaja mengalihkan api amarah Liang Roy. Kau tidak apa? Tanya Parel melihat Ariel mengeluarkan darah. Tidak apa, cepat kau bantu adik kita, jawab Ariel dengan serius. Mau apa kau? Tanya Ariel dengan marah. Aku akan menolong adik kita setelah meletakkanmu di tempat yang aman. Peganglah ini. Parel memberikan pistol ke Ariel. Aku punya senjata. Ariel mengeluarkan pistol dari balik baju. Dasar kau, kenapa kau pura-pura kalah dari mereka? Bentak Parel. Terkadang melawan musuh butuh strategi, kemenangan kesatria itu selalu belakangan. Gumam Ariel menyeka darah dari bibirnya sambil tersenyum miring. Dasar berdebak kau, nanti ku balas. Parel mendorong Ariel hingga terkena dinding. Ariel mengumpat pelan karena dorongan Parel juga cukup kuat. Dor. Parel tanpa ampun melasatkan pelurunya ke lawan-lawannya. Frans, Nando berlari ke arah Frans. Frans dengan cepat menghindar mendapat peringatan dari Nando. Menjadi tahu ada yang hendak mencuranginya. Tuan, teriak Aham. Frans mungkin ada terkena pukulan orang-orang kuat itu, tapi tidak pernah Frans terkecoh. Hingga diam-diam Aham dan Rion berdecak kagum, memuji kemampuan Frans yang pandai melabui musuh. Brak, hajar dia, teriak Liang Roy semakin marah karena orang-orang hebatnya sudah banyak yang tumbang karena Parel.
Rumah Arel seketika menjadi lautan darah. Banyak darah berserakan hampir di setiap sudut rumahnya. Dor, Liang Roy mati seketika saat ada timah panas mengenai kepalanya. Seorang pria berkumis berlari ke arah Liang Roy dan menancapkan pisau ke jantung pria itu. Ariel yang hendak menembak ke Liang Roy pun terpaku akan tindakan di luar rencananya itu. Habisi mereka, teriak Franz. Franz makin semangat menyerang musuhnya karena bosnya sudah mati. Aham dan yang lainnya pun menyerang tanpa ampun seolah mereka juga mendapatkan kekuatan lain. Farel hanya menembak saja tanpa mengeluarkan tenaga. Karena orang-orang lemah Liang Roy habis dimusnahkan, Farel hanya tersisa yang kuat saja, itu pun mengepung Franz. Nando tumbang karena kelelahan dan tak sadarkan diri saat mereka baru saja selesai memenangkan pertarungan. "Hei!" teriak Aham menampar-nampar Nando. Rion mendorong Aham dan memeriksa keadaan Nando yang ternyata hanya pingsan karena kelelahan. "Dia hanya pingsan," jawab Rion hingga yang lainnya lega. "Siapa kalian?" tanya Ariel dengan waspada pada kedua pria yang baru saja masuk tanpa diundang itu. "Mas," panggil pria berjanggut tak jauh dari pria berkumis yang memegang pisau yang berlumur darah. "Dek." Ariel mematung mendengar suara itu. "Beb." Farel menoleh ke arah Aham dan Rion. "Kalian bawa Nando ke ruangan untuk diobati dan kamu obati lukamu, Franz." "Iya bang," sahut Franz. "Baik tuan," jawab Aham dan Rion segera meminta rekannya yang masih hidup untuk membantu membawa tubuh Nando. Farel mendekati pria berkumis yang tengah menatap kesal padanya. Entah mengapa tatapan itu sangat Farel kenali. "Mas jahat." Hiks. Pria berjanggut berlari ke Ariel dan memeluknya begitu erat. "Beb, ini benar-benar kamu sayang?" tanya Ariel. Pipi melepaskan pelukannya dari Ariel dan terlihatlah janggut pipi yang miring. Ariel melepaskan janggut palsu itu hingga Ariel kini mengenali istrinya. Mereka berdua hanyut dengan perasaan rindu, sedangkan Farel kini tiba di hadapan pria berkumis. "Apa kita saling mengenal?" tanya Farel memicingkan matanya memegang kumis Sila. Sila tidak menjawab, hanya menjatuhkan pisaunya dan menatap tajam ke Farel. Farel melepaskan kumis di wajah pria itu hingga wajah Sila dikenali oleh Farel. "Maharani?" Farel sudah curiga kalau pria ini adalah kekasihnya, tapi ia tidak boleh langsung nyelonong memeluknya, kan tanpa memastikannya terlebih dahulu. "Enggak, aku Paramastri," jawab Sila ketus. Farel langsung memeluk Sila dengan penuh kerinduan. Di saat banyak darah di sekeliling mereka, tapi tidak ada rasa jijik di antara mereka, malah saling berpelukan, saling melepas rindu dan marah yang tertahan selama ini.